Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefanus Cahyo Wicaksono dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 028. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengaprintan 3D teman-teman. Nah, untuk pengaprintan 3D, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah untuk membuat sketsa. Nah, untuk membuat sketsa kita seperti biasa menggunakan SolidWorks. Dan untuk ketentuan yang menjadi tugas saya itu maksimalnya itu eh, tebalnya itu 5 itu teman-teman. 5 milimeter. Ya 5 milimeter. Untuk panjang dan lebarnya itu bebas. Nah, sekarang saya akan membuat sketsanya ya teman-teman. Bambu lab A1 di sini. Bambu lab bisa kalian lihat yang kalian waktu meeting ada banyak seriesnya. Ini merupakan salah satu series yang dibilangnya sedang lah, jadi nggak terlalu yang rendah banget, kita yang tinggi banget, dia di rata-rata. Nah di sini secara keseluruhan atau bagian-bagiannya itu bambu lab 3D print itu sama teman-teman kurang lebih. Nah di sini aku mau tanya dulu ke kelompok 2. Coba sebutin 3 siapa aja bagian-bagian yang ada di bambu lab. Yang bagian ini kelompok 2 mana? Kok terpisah gini? Ada filament. Kelompok dua. Sebarang nozzle yang mana?
Itu yang buat ngeluarin itu. Mana ya? Ini? Keluarin Oke, filamennya. benar. Saya mas, Ya. ini tuh flat namanya guys. Slide, oke. Pokok 5 Harus yang beda. Harus banyak sih loh. Ini satu itu Apa? ini monitornya dari display Monitor. bisa di Ya, HMI ya, Mea. HMI. Touchscreen juga ya. Ya. Emang ada apa lagi sih? Kabel di kanan kabel colok. HMI udah. Filamennya tadi udah. Ini yang kotak ini masih nggak tahu. Serius? Yang buat extruder. Nah, itu Heat bener. extruder. Nah, apa? Extruder. Ya, betul. Extruder. Ini lagi video, satu lagi apa? Siapa namanya? Radit. Radit. Ya, satu lagi apa? Ini frame udah bener, frame apa ini? Kamu ngapain ke sini? Frame tilt. Buku, kamu bukan ngomong kita. Marahin enggak? Marahin. Frame tilt. Frame tilt gak sih? yang buat naik Naik turun apa? Kalau samping ini ke atas tuh apa? Ke depan. Kalau frame depan Kanan kiri. depan. Frame Z. Front. Depan maju mundur dulu. Iya, tapi apa? X, Y, Z atau apa? X, Jangan Y, depan X. X. Depan Z. Kelompok ini jangan jauh dulu. Apa namanya? Iya. Aduh, pukul banget. Kalau yang ini yang ke atas, yang naik berarti ya pakai Korea J. Oh, gini. Oh salah. Dia cowok. Naik. naik itu Vertikal. Kalau aku ulangin ya nih. Kalau pergerakan kanan kiri itu namanya X, teman-teman. Kalau maju mundur itu namanya Y. Y, itu Y. Kalau naik Z. Tuh kan bener kan? Jadi ini namanya frame apa? Frame Z. Frame ya, frame X. Iya betul. Nah, oke. Kalau misalkan kalian udah tahu nih, aku mulai aja. Jadi teman-teman, pertama masukin di sini yang namanya SD card-nya. Di sini cara masukin gimana, Mas? Kebalik-balik gimana? Nah, di sini ada namanya gambarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba tahu share bentuknya gimana? Kelihatan nggak? Kok kelihatan teman? Iya. Gimana? Nih, Yang kan ada gambar. Ada kayak cekungan, Oke, jadi oke. ada bentuknya. Berarti gimana gini? Gini? Kelihatan. yang tinggal ditarik Ya, betul. Dimasukin. Nah, cara ngeceknya udah kedetek belum di sini? Acan. Oh, ini berarti Tekan, belum tekan. kedetek nih. Nah, ini udah kedetek. Kedetek nih dulu. Nah, sabar. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kondisinya filamennya dia udah kepasang. Kalau gimana kalau misalkan filamennya ternyata jenisnya beda nih? Misalkan di sini ada PTG kan? Ada PTG. Jenis filamen. Oh, kalian belum datang tadi. ya? Oh iya betul. Jadi telat ya. Nah, filamennya ada yang namanya PLA sama PTG. Nah, kalau yang kalian setting itu namanya apa? Loh, Oh. yang kalian setting di software namanya apa? PLA plus plus. PLA plus. Nah, di sini ngeceknya gimana, Mas? Ngeceknya, Mas. Ini udah bener belum? Coba, udah bener belum? oh ada tuh namanya ada tuh Apa namanya? Esur. Ini kan di sini ada nih. Iya, ada yang di bawahnya kecil iya Di sini nih tuh bacaan ini guys. Ini PLA plus. PLA plus. oke Gitu, oke, paham? Paham. Nah, jadi kalau misalkan udah sesuai, nah gimana kalau kondisinya belum sesuai? Nah, di sini karena udah sesuai ya. Tapi aku mau nyontohin kalau misalkan kondisinya filamennya habis atau mungkin kalian mau ganti filamen. Nah, di sini kalian di menu home, perhatiin. Di sini ada menu filamen, kalian klik. Nah, di sini kita ngelepas dulu filamennya. Di namanya unload sama load. Di unload dulu, unload buat melepasnya. Wow. Nah, di sini ada yang namanya suhu. Di sini ada suhu 250 set point. Nah, di sini suhu set pointnya buat apa, Mas? Dia buat manasin extruder di sini. Ya, extruder buat dipanasin. Nah, ini ada suhu aktualnya. Di sini berapa suhunya? 133 naik 37. Nah, di sini naik sampai ke 250 ini. Nah, dia bakal terus naik. Nah, ditungguin. Makanya ini agak lumayan lama dikit. Tungguin aja, guys. Ini unload berarti buat ngelepas ya? Ya, buat ngelepas. mananya boleh kalau di bawah 250 berarti nggak boleh ya Nggak boleh, dia bakal terus naik. Karena kan ada suhu set pointnya yang harus dipenuhi dulu sebagai syarat. Kayak jika suhu 250 maka Walaupun kurang
kecil latihan pasti nggak bisa ya. Dia bakal naik terus di sini, dia panas di sini, panasin. Nah di sini nanti sesuai petunjuknya teman-teman. Di sini ada nih dua nih, cek filamen, filtration. Dia bakal ngecek. Nanti di sini ada cut filamen. Ini ada cut filamen ya. Oh, dipotong. Nah di sini cut nih. Dia harus geser dulu ke kiri. Karena apa? Karena buat ngedorong si ininya nih. Kalau kalian tadi yang merhatiin, dia dorong sini, buat ngedorong di sini. Oke? Kenapa bunyi itu buat apa indikator? Nah di sini dia artinya disuruh ada ketentuannya nih, disuruh dia pull out. Pull out artinya apa? Ditarik. Lepas. Nah berarti ini apa? Udah Berarti lepas. iya. Nah misalkan kondisinya, misalkan aku ganti nih, aku ganti ganti filamen terus dimasukin kan. Karena udah sesuai, aku masukin lagi. Baru ke lutnya. Ini lut. Nah di sini sama teman-teman, dia bakal manasin lagi dulu. Ya. Berarti mau ganti ataupun Ngelepas lepas tetap dipanasin dulu ya. Ya, apa ya? Nah, ini kan udah langsung nih. Set. Kalian ikutin aja perintahnya apa tuh? Please. Nah, dimasukin. Nah, ini agak ini teman-teman di sini harus dia ngedorong, didorong filamennya sampai dia masuk ke akselerasinya. Nah, caranya kita ngeceknya dia udah ketarik apa belum, maksudnya udah pas apa belum, kita tarik pelan-pelan. Nah kalau terasa udah kayak nyangkut, nah dia berarti udah pas. Nah di sini kalau tandanya udah pas juga bisa dilihat dari di sini, keluar gak filamennya di sini, dan itu keluar pelan-pelan. Nah kalau misalkan kita mau mastiin lagi, di sini ada bacaan nih, nggak retry sama continue. Kita retry aja dulu. Kita retry. Nah perhatiin teman-teman di sini, apakah dia keluar? Sabar ya. Keluar. Nah, keluar kan? Iya. Nah artinya dia udah filamennya udah ready lah gitu istilahnya. Nah setelah itu kalian bisa continue di sini. Diperhatiin di sini ada refresh sama continue kan? Kalian klik continue. Kayak gitu. Nah di sini dia perhatiin teman-teman, di sini agak gerak ya. Iya. Di sini gerak nih. Nah dia nggak bakal langsung kayak selesai, soalnya dia akan membersihkan ininya dulu, sisanya dulu. Nanti dia otomatis dia bakal ngebersihin aja. Nah kayak gitu. Oke, jadi itu klip sama kan. Ya, aku mau kalian nyoba sendiri teman-teman. Kelompok berapa? 2? Apa sampai tadi? Yang sini? 2. Oh 2. Nah 2 coba nge-unload. Gimana tadi caranya? Siapa? Siapa? Ya, Dion. Siapa Dion? Atau Arya formatnya? Siapa? Ayo. 1. Print file. Tadi kan awal-awal udah aku contohin kan? Iya. Coba Berenda gimana? Print file-nya. Kita mau mulai. Ya, tadi gimana awal-awal? Ya. Pilih apa? Yang itu. Yang Nah di sini istilahnya kan nggak nge-pause kan. Nah di sini nggak teman-teman, di sini tuh kayak istilahnya tuh dia nge-compile dulu. Jadi compile dulu programnya. Jadi kayak diproses dulu. Ya nanti kalau ada bunyi, nanti ada bunyi. salah bunyinya. Nah kayak gitu ya, indikator dia nih langsung. Nah, di sini bedanya bambu kayak bambu 7 print ya gitu. Di sini bedanya bambu lab, di sini juga dia beda gitu. Sama yang di flash print yang di flash bawah itu nggak langsung yang nge-3D print langsung teman-teman. Dia ada yang namanya nanti kalibrasi, terus nanti setting meja levelnya di sini, bednya bed leveling, terus nanti di sini ada yang bersihin nozzle-nya. Di sini kan ada kayak nih, ada teman-teman kalau tahu kayak gini, ini kan nanti nozzle ya teman-teman, dia gerak kanan kiri gini. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengikat, kayak buat ngebersihin dari nozzle-nya. Soalnya di nozzle-nya itu kadang ada 3D print yang apa ya, kayak yang ngerasnya itu di luarnya nozzle-nya. Itu namanya ngebersihin. Ini
Artinya Boleh ulang nggak? Itu belajarnya apa? di siapa? Dion, coba ulangin Dion. Belajarnya apa? Bisa dilihat. Kelihatan nggak? Dynamic flow calibration. Bentar. Menurut kalian itu gimana tuh? Misalkan dia masih 10% atau mungkin 30 atau mungkin udah 50 atau mungkin 80%. Tapi kondisi film ini itu habis, sedangkan kalian ini nggak ada di sini. Kalian tinggal karena proses 3D printing ini kan kalian pasti kecil, terus waktunya juga aku batasi kan. Dia prosesnya tuh sebenarnya tuh lama teman-teman. Karena untuk buat ini aja, ini kan 3D print. Ini satunya aja 8 jam teman-teman. Kan nggak mungkin kalian tungguin terus kan. Kalian tidur, makan gitu. Nah gimana tuh kalau kasusnya kalian nggak ada di dunia, tapi ini nih biar levelnya aku masuk tadi. Naik turun aja. Jogging. Jadi gimana tuh? Nah ya udah Kak, coba kalian analisis dulu. Mau aku tanyain dari satu-satu dari. Coba aku boleh duluan nggak? Ya boleh. Jadi biasanya tuh kalau misalkan mesin otomatis kan udah smart gitu ya. Harusnya dia udah bisa membaca situasi gitu kan. Nah biasanya kalau misalkan ini ada sistem IoT-nya, berarti dia udah ngasih tahu kalau misalkan filmnya dikit lagi. Jadi nanti pasti otomatis ke pause dan kita dikasih tahu buat ngisi lagi. Terus nanti bakal ngulang tahapan yang ngeload filmnya, terus manasin nozzle-nya, terus dilanjut. Analisis aku seperti itu. Lanjutnya berarti nggak dari awal. Enggak lah, kan udah dari situ, dari sisa awal. Oke, berarti kalau kamu berarti ngedeteksi waktu udah sedikit gitu ya, udah sedikit. Syaratnya itu di bawah, di atas bawah kan nggak ada. Ini di cara lain. Sebenarnya ini nggak bukan standarnya. Jadi di sini kalian harus angkat dulu, angkat di sini, terus baru nanti kalian sesuai. Baru misalkan yang juga. Aku mau coba. Ada yang berani nggak? Gak bisa langsung Aku mas. mau tapi diajarin. Gak bisa langsung di kopek. Coba Itu tiup dulu biar kering. Tiup. kalau kayak gini dia lawan ikannya. Kawan pecah. Oh bisa pecah. Hangat sih udah panas. Tuh. Siapa? Aku mau dia. Ah, bisa nih. Tapi Aku yang demo. tapi aku dan kamu tekan. Gembala di tengah dia. Nah nih. Terima kasih ya demo. Nih pasang lagi dong, gimana? Masa nggak bisa masangnya? Hah? Oh nih. Yang masangnya ini. Emang ini kok ada. Ini congratulations, desainnya udah di print. Contohnya, nih jadi kalian Di 0,1. depannya dulu ya. Nih di sini ada pasnya nih di sini. Kalian pasin, paskan udah. Ini udah pas, ini pas keluar. Oh, berarti depannya dulu. Karena ini maksudnya sini baru ya apa? Bersihin biar bersih. Terus kemudian